Iya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom. Shalom teman-teman WIC yang ada di tempat ini. Shalom. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya setiap kita yang beribadah hari ini sama-sama akan mengalami hadirat Tuhan. Amin. 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 Yuk teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mulai ibadah ini, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kumpulkan setiap kami di tempat ini Tuhan, tanpa kurang satu apapun. Kami bersyukur Tuhan, kumpulkan setiap kami yang beribadah offline dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami bersyukur Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengungkapkan rasa syukur kami lewat puji penyembahan yang kami naikkan bagi Tuhan. Biar setiap puji penyembahan yang kami naikkan Bapa, itu bisa memuliakan nama Tuhan, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang sangat baik bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bahkan kami percaya Tuhan, lewat puji penyembahan kami hari ini Tuhan, kuasa Allah nyata atas kata-kata yang kami naikkan Tuhan, kuasa Allah nyata atas hidup kami, sehingga setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa, setiap kami yang membutuhkan jalan keluar, kami percaya Tuhan akan membukakan setiap jalan demi jalan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, pagi siang hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang setia mulai ibadah sama-sama dengan saya katakan amin. Sekali-sekali saya mau tanya ke teman-teman juga Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar kita pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Ketika saya bilang Allahku, teman-teman boleh jawab dahsyat. Ketika saya bilang Allahku, teman-teman jawab dahsyat. Oke? Oke ya. Allahku Dahsyat. Allahku Dahsyat. Kita mau katakan kalau Allahku dahsyat, Allah kami dahsyat. Itu tangan nih teman-teman yuk. Kita mau katakan Allah kami dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, 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 dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu.
ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah itu dahsyat. Bapak bareng-bareng teman-teman yuk. Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Oke, kita percaya di bulan ini seperti yang Tuhan kasih visi ke gembala kita mau melakukan the Great Commission, amin. Amin. Kita mau katakan, beritakan pada dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, amin. Amin. Kita mau sama-sama katakan visi ini. Kita mau katakan dengan satu suara dan diri. Yuk teman-teman sama-sama katakan visi ini. Dengarkanlah suara nafas
tunduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai pada akhirnya kami mau Tuhan mendapati kami tetap setia. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi juga mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Mu, baptislah dan ajarlah mereka. Kami mau setia melakukannya. Kami nggak mau berhenti ketika kami menghadapi tantangan.
sedang mengikuti ibadah dari rumah, mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang baik. Haleluya, haleluya, terpujilah, oh terpujilah. Pagi hari ini, kalau engkau sempat berhenti, yuk, hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Terus berlari, terus berlari. Sebentar lagi waktu. Jangan berhenti, jangan menyerah. Kondisi yang terjadi di sekitar kita jangan menghentikan langkah kita. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap kerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau sampai dengan saat ini kami masih tetap bisa untuk beribadah kepada Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan kami lihat nyata menyertai setiap kami. Bahkan hari ini Tuhan, ketika kami ada di sini, kami sungguh merasakan hadirat Tuhan nyata. Kami sungguh merasakan kuasa Tuhan terimpartasi buat setiap kami. Dan kami merasakan kebaikan Tuhan memenuhi kami semua. Dan kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan yang menolong setiap kami, memberikan kami pengertian hikmat daripada Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami terima, kami bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ya. Shalom semuanya. Shalom juga untuk seluruh jemaat yang sekarang sedang menonton live di channel YouTube GBI Kabar Baik. Dan saya mengucap syukur karena kita semua sampai dengan saat ini masih belajar untuk taat terhadap prokes yang ada. Jadi sekali lagi saya menganjurkan untuk seluruh jemaat, walaupun di saat ini kita ada ibadah onsite, tetapi ya semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita merasa saat ini kita kurang enak badan, atau kita mungkin demam dan seterusnya seperti apa yang dibagikan di grup, maka mohon kerjasama dari jemaat yang ada untuk tidak hadir di ibadah onsite ya. Jadi karena itu sekali lagi kita mau sama-sama saling mengingatkan, terutama ketua CS untuk sama-sama mengingatkan, lalu kemudian mengisi list untuk screening kehadiran di ibadah. Oke. Nah, ini adalah minggu terakhir di bulan Juni, betul ya? Karena minggu depan kita sudah masuk ke ibadah di bulan Juli. Temanya masih sama,
go and do, yang diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tapi hari ini saya mau bicara mengenai Mazmur 119 ayat 9. Kenapa? Karena waktu kita go and do, tapi kita tidak memperhatikan hidup kita dengan baik, maka kita sama aja bohong gitu ya. Artinya tidak relevan dengan apa yang sedang kita hidupi. Mazmur 119 ayat 9 ya. Sudah keluar PowerPoint-nya ya. Mengatakan demikian. Ya. Mazmur itu ada di tengah-tengah ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Oke, next berikutnya kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Nah, ini sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Daud ya kepada orang-orang muda. Karena mungkin saya tidak tahu ya, apakah saat itu ada begitu banyak orang-orang muda yang kelakuannya tidak bersih. Sehingga Daud mempertanyakan ini kepada orang-orang muda yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga menjadi refleksi buat kita untuk kita juga selalu bertanya terhadap diri kita sendiri. Apakah saya sedang mempertahankan gak nih saat ini kelakuan saya bersih atau tidak? Apa yang sedang saya lakukan? Apa yang sudah saya lakukan? Dan apa yang akan saya lakukan? Sehingga kita tetap berpedoman kepada firman Tuhan. Karena pertanyaan ini kemudian dijawab langsung di ayat itu. Dijawab oleh Daud dengan kalimat dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi pertanyaan yang dilontarkan Daud ini langsung dijawab juga oleh Daud. Seseorang yang kelakuannya bersih itu bisa dikatakan bersih kalau dia menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman itu firman siapa? Firman Tuhan. Nah, next. Kalau ada kelakuan yang bersih ya, kalau tadi Daud bilang, dengan apakah seseorang menjaga kelakuannya bersih? Berarti ada orang-orang yang kelakuannya tidak bersih, gitu ya, kurang lebih ya. Nah, orang-orang yang kelakuannya tidak bersih itu dikatakan orang-orang yang tercemar, ya, atau orang-orang yang kotor, atau orang-orang yang terikat dengan nafsunya, ya. Dalam 2 Timotius 2:22 dikatakan, jauhilah nafsu orang muda. Jadi Alkitab menyatakan bahwa ada nafsu orang muda, artinya ada keinginan-keinginan atau sesuatu yang mengikat orang muda, dan itu di hadapan Tuhan dianggap tercemar, ya, dianggap kotor, dianggap tidak berkenan kepada Tuhan. Nafsu itu kan bicara keinginan yang keluar dari dalam diri kita. Dan keinginan itu adalah sesuatu yang secara natur kita pasti akan temukan, ya. Aduh, saya pengen nih punya rumah yang bagus. Saya pengen ini punya handphone yang luar biasa gitu kan ya, dengan tipe yang terbaru. Tapi jika keinginan kita ya melebihi ketaatan kita kepada Tuhan, nah itu yang membuat kita menjadi tercemar. Jadi patokannya adalah apakah kita meletakkan keinginan-keinginan kita di tangan Tuhan, sehingga ya waktu hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka keinginan-keinginan timbul dalam diri kita adalah keinginan-keinginan yang berasal dari Tuhan. Oke ya, semoga ini bisa dimengerti. Jadi karena itulah Daud mengingatkan supaya kelakuannya kita itu bersih. Ya, kelakuan kita itu tidak kotor, ya, tidak tercemar. Nah, gimana caranya supaya kelakuan bersih? Nah, kelakuan bersih yang dimaksud oleh Daud next itu adalah bagaimana kita memelihara wahyu Allah dalam diri kita. Wahyu Allah itu bicara firman Allah. Jadi kalau dibilang saya memelihara firman Allah dalam diri kita, itu artinya perlu pemeliharaan secara konstan. Sama seperti kalau kita sedang menanam
supaya tanaman itu bisa berbuah, tentu kita harus pelihara. Kalau kita nggak pelihara, maka otomatis tanamannya mati. Kalau nggak pernah disiram, maka otomatis mati. Sama seperti hamster yang sedang berkembang saat ini, ya di GBI Kabar Baik, ya dan Kabar Baik, sampai akhirnya kami memutuskan hamster menjadi salah satu bagian dalam tim fundraising kita, ya. Artinya dia bisa dijual gitu ya, karena beranak pinak. Bagaimana dia bisa beranak pinak? Karena dipelihara, ya, dikasih makan, dikasih minum, dan kami pastikan bahwa kandangnya juga bersih. Makanya hamster yang ada di GBI Kabar Baik atau yang akan dijual oleh tim fundraising, saya memastikan itu adalah hamster dengan kualitas yang paling bagus. Ya, kenapa? Ya, karena mutunya bagus, dirawat, diperhatikan. Air minum yang kami berikan pun juga bukan air minum sembarangan dari keran loh. Ini air minum sama seperti yang saya minum setiap hari. Ya, jadi minumnya dia sama minumnya saya sama. Lalu kemudian ya sayur-sayuran yang kami berikan itu juga kualitas yang terbaik. Saya makan timun itu, dia juga makan timun itu gitu ya. Saya goreng kerupuk, dia juga ikut makan kerupuknya. Jadi ini hamster dengan kualitas terbaik. Kenapa? Karena saya pelihara secara konstan. Ya, kami di sini kami pelihara secara konstan sehingga dia bertumbuh dengan kelakuan yang benar. Kurang lebih seperti itu kalau kita mau perbandingkan. Jadi waktu kita belajar, saya mau punya kelakuan saya bersih, peliharalah ya hidupmu secara konstan dengan firman Allah. Ini menjadi satu bagian yang sangat penting sekali, ya. Karena kalau kita tidak pelihara hidup kita dengan firman Allah, maka dipastikan kita akan mati. Kita akan tidak berbuah, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang hanya begitu-begitu saja, tidak menghasilkan sesuatu yang spektakuler dan besar gitu ya, karena tidak dipelihara. Nah, memelihara hidup kita, oke, next berikutnya, itu harus dimulai dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu dimulai dari pribadi kita, ya. Artinya kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau saya bilang saya mau mengenal suami saya mau mengenal Pak Tamto lebih lagi, saya harus banyak bicara dengan dia, betul? Kalau saya jarang bicara dengan Pak Tamto, maka saya tidak akan mengenal apa yang menjadi karakternya, apa kesukaannya, apa ketidaksukaannya, saya nggak akan tahu. Sama seperti teman-teman youth juga, kalau misalnya mulai PDKT, pengenalan dengan rekan ya, yang rencana mungkin ingin didekati lebih lagi, itu tentu harus membangun hubungan. Kalau cuma pandang-pandangan dari jarak jauh, tidak akan bisa mengenal, betul? Jadi harus apa? Harus chatting gitu kan ya. Terus harus apa? Harus ngobrol, harus bicara supaya bisa lebih mengenal. Saya tidak mengajarkan teknik berpacaran, tapi ya ini mau bicara pengenalan itu harus dibangun, gitu ya. Kalau kita nggak bangun pengenalan itu, kita nggak akan tahu karakter, kita nggak akan tahu sifat, kita nggak akan tahu seperti apa sih yang akan kita kenal itu. Jadi harus dibangun akan pengenalan, dari pengenalan dulu. Lalu berikutnya ya, kalau kita mau pelihara secara konstan dalam hidup kita firman Allah, maka kita harus taat. Ya, taat kepada siapa? Kepada firman Allah. Nah, kata ketaatan itu dalam bahasa Ibrani-nya itu sama dengan syama yang artinya mendengar. Ya, jadi kalau kita bilang kita taat, berarti kita belajar untuk mendengar. Dan mendengar itu tidak hanya cuma stop mendengar, tapi kita juga sedang memegang perintah-perintahnya. Ya, mendengar saja tidak cukup, tapi perlu dipegang. Dipegang artinya itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Sama, kalau saya lagi pegang handphone, berarti handphone ini saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan sedang saya prioritaskan, betul kan? Kalau saya sedang pegang Alkitab, berarti Alkitab itu menjadi sesuatu yang sedang saya prioritaskan saat ini. Sama dengan hidup kita, apa yang kita pegang? Ya, kalau kita pegang sesuatu yang mungkin ya, contohnya
handphone ini ya, saya tidak bilang bahwa handphone ini tidak baik, tapi handphone ini mengajarkan banyak hal dalam hidup kita. Ya, ini bisa mengajarkan hal yang baik, bisa mengajarkan hal yang buruk. Sampai sejauh mana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, kalau melalui handphone ini kita jadi mendengar firman Tuhan. Melalui handphone ini kita banyak mendengarkan pujian penyembahan. Melalui handphone ini kita banyak di-charge dengan khotbah-khotbah Kristiani. Berarti itu yang jadi pegangan dalam hidup kita. Berarti ada kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh dalam hidup kita. Tapi ketika handphone yang kita pegang ini hanya sekedar untuk mengetahui media sosial yang ada, untuk mengintip status Instagram orang lain, atau sekedar untuk kepo, ikut-ikutan, memberikan status dan sebagainya, itu patut dipertanyakan. Sampai sejauh mana kita pegang kebenaran firman Tuhan? Karena semakin sering kita memegang perintah-perintah Tuhan, maka saya pastikan hidup kita itu tidak akan melenceng dari kebenaran. Nah, Mazmur 119 ayat 9 ini itu masih bersambung. 119 ayat 9 gitu ya. Itu masih bersambung ke bawah-bawahnya. Itu ada tulisannya, kita harus mencari Tuhan, kita harus apalagi tuh? Ya. Saya cuma ingat kok mencari Tuhannya aja ya. Ya, itu masih bersambung dengan hal-hal yang lainnya. Sebentar ya. Oke ya, dikatakan di situ ya, aku akan ayat 10-nya, aku akan mencari Tuhan dengan segenap hati. Lalu ayat 11-nya, aku akan menyimpan janji Tuhan di dalam hatiku. Lalu kemudian Tuhan biarlah Engkau mengajarkan ketetapanmu kepadaku, dan seterusnya. Ini banyak sekali hal yang diajarkan oleh Daud, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau dihubungkan dengan Matius 28 ayat 19 ayat sampai 20 yang mengatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan adalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saya cuma mengingatkan kembali bahwa saat ini kita sedang menjadi murid Kristus. Ya, kita ini matetes, ya, kita ini pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sungguh-sungguh mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Jadi kalau kita adalah seorang muda yang sedang mempertahankan kelakuannya bersih, pastikan kita sedang menjaga hidup kita dengan firman Tuhan. Tetapi pastikan juga bahwa saat ini kita adalah murid Kristus. Boleh ditampilkan yang itu, yang matetes? Oke. Nah, saya kembali mengingatkan bahwa seorang murid ya itu memiliki yang namanya hubungan. Ya, tadi saya sudah bilang ya, itu dimulai dengan hubungan, dimulai dengan pengenalan antara guru dengan muridnya. Artinya apa? Artinya ada sebuah ikatan yang sangat penting ya. Ada sebuah persekutuan yang terus terjalin secara terus-menerus, dan itu tidak ada batas waktunya. Kalau guru dan murid di sekolah ada batas waktunya, betul? SD hanya 6 tahun, SMP hanya 3 tahun, SMA hanya 3 tahun ya. Kuliah mungkin ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada sampai 8 tahun ya. Ada kan mahasiswa abadi ya, sampai waktunya sudah mau selesai 8 tahun baru dia menyelesaikan studinya. Jadi itu ada batas waktunya. Tetapi matetes ini tidak ada batas waktunya. Artinya hubungan kita, pengenalan kita sama Tuhan itu akan terjalin terus dan terus sampai akhirnya, sampai kesudahannya ya, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, lalu saya juga mengingatkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang matetes, kita perlu tahu bahwa ada proses pembelajaran yang sedang kita jalani sebagai seorang murid. Karena taat itu ya, waktu kita tadi kan bertaat ya, mendengar, memegang perintah Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena ketaatan itu pasti diperlukan yang namanya pengorbanan. Ketaatan itu pasti ada penderitaan di baliknya. Kalau saya mau belajar taat sama sesuatu gitu ya, saya mau taat
untuk saya minum vitamin setiap pagi, ya, itu diperlukan sebuah tindakan untuk mengambil vitamin itu. Lalu kemudian yang paling penting adalah harga yang harus saya bayar untuk membeli vitamin itu, betul nggak? Ya, karena nggak ada yang namanya vitamin gratis. Ya, semua harus dibeli dan semua butuh harga yang harus dibayarkan. Jadi ketatan itu pasti ada pengorbanan di baliknya. Dan ya, karena saya harus minum vitamin C 1000 mg setiap hari, ya, terus terang aja sebenarnya saya kesulitan sekali untuk menelan pil atau tablet yang ukurannya cukup besar. Ya, itu saya sudah lakukan ini ya sejak bulan kita pertama COVID itu bulan Maret tahun 2020. Sekarang sudah masuk ke bulan Juni 2021. Berarti sudah lewat 1 tahun saya minum vitamin itu. Tapi sampai sekarang pun saya masih berjuang untuk minumnya. Itu rasanya itu nggak bisa masuk ke dalam, ya. Beberapa kali malah saya bisa muntahkan itu keluar. Jadi saya harus sertai dengan saya biasanya tuh, saya bersyukur banget pada pisang ya, karena pisang itu akan membantu saya sekali untuk menelan vitamin itu. Itu perjuangan loh. Tapi saya mau belajar taat. Untuk apa? Untuk saya sendiri, ya. Untuk kesehatan saya pribadi. Yang saya minum banyak, nggak cuma 1, vitamin C, vitamin D, ya. Lalu ada minyak ikan juga, ya. Jadi saya belajar untuk taat. Jadi ini ada yang namanya dibentuk, ya, mengalami pembentukan, ya, sampai akhirnya kita mengalami perubahan dan akan menjadi serupa dengan Kristus. Akhirnya nanti kita akan dapat membentuk lagi orang lain atau menjadikan orang lain sebagai muridnya Kristus. Jadi proses perubahan ini harus dilewati, harus dijalanin, ya. Waktu kita taat, kita belajar pegang perintah Tuhan, dan ketika Tuhan izinkan ada proses-proses yang sedang kita hadapi, kita harus siap, ya. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang beserta dengan kita. Sama seperti seorang murid, dia harus masuk dalam level-level, ya. Kita juga sama, ya. Jadi waktu kita mengalami pembentukan, sebenarnya kita sedang diuji oleh Tuhan, ya. Kita sedang mengikuti yang namanya, kalau dalam sekolah kita sedang mengikuti PAT, ya, atau PAS gitu, ya, atau ujian awal, ujian akhir tahun. Nah, kita bisa lewat nggak dengan ujian itu? Kalau kita lewat, maka kita bisa masuk ke tahap atau next level berikutnya. Tapi kalau enggak, ya kita akan ngulang lagi di situ. Dan Tuhan akan terus mengajar kita sampai kita menang dalam proses tersebut. Oke? Jadi berjuanglah. Dan setiap proses yang sedang kita alami, ketahuilah, waktu kita menjadi seorang murid, ketahuilah Tuhan sedang menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan sedang menyertai. Ini sebuah kekuatan besar ya buat kita, ya, bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang sedang menuntun kita. Ada Tuhan yang sedang menolong kita. Ada Tuhan yang sedang berdiri di samping kita untuk mengatur setiap langkah kita. Ya, asal tadi kita mau taat di dalam prosesnya Tuhan. Amin. Oke, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu Tuhan, kami mau belajar sebagai orang-orang muda, kami menjaga kelakuan kami bersih di hadapan Tuhan. Kami mau menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan. Kami mau mempertahankan itu Tuhan. Kami mau memeliharanya Tuhan. Sehingga melalui apa yang sedang kami lakukan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tante Mari untuk memberikan firman Tuhan-Nya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu Saudari yang mengikuti ibadah dari rumah dan konsentrasi. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada beberapa informasi yang saya akan sampaikan. Setiap harinya dan tetap ada
pada doa pagi pada frekuensi jam 5 sampai jam 6. Bapak Ibu bisa ambil pada frekuensi tersebut, menitnya Bapak Ibu, durasinya Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Ya, bisa berdoa di tempat masing-masing. Doakan untuk pelayanan di Kabar Baik, doakan untuk apa yang sedang terjadi atas bangsa kita Indonesia. Tinggal ditambah pokok-pokok doa kehidupan masing-masing ya. Kemudian di hari Senin sampai hari Jumat kita ada menara doa, dilakukan juga di rumah masing-masing. Kami juga mengajak para kemers ya Bapak Ibu untuk ikut menara doa pada frekuensi yang sama, pada jam yang sama, di jam 6 sore sampai jam 7 malam. Ya, untuk hari Senin, Selasa, hari Kamis dan Jumat jamnya sama, jam 6 sampai jam 7 malam. Tapi khusus hari Rabu, Bapak Ibu bisa ikut menara doa pada jam 8 malam sampai 9 malam. Khusus menara doa dilakukan selama 1 jam. Karena ini sangat mudah dilakukan, jadi kami menghimbau Bapak Ibu untuk bisa ikut menara doa. Kemudian hari Sabtu kembali lagi kita ada ibadah Sabtu ceria, pastinya dengan suasana yang seru karena tayang di YouTube GBI Kabar Baik pada jam 4 sore. Pastikan putra-putri Bapak Ibu masih bersemangat beribadah, karena itu sebelum jamnya mereka sudah siap-siap, sudah mandi, sehingga mereka mengikuti ibadah seperti layaknya mereka sedang di ruangan ibadah. Ya, dan di malam harinya pada hari Sabtu doa malam jam 7 malam dilakukan bersama-sama dengan aplikasi Zoom. Linknya kami bagikan di grup WA. Kalau Bapak Ibu belum ada dalam grup WA, bisa bertanya kepada salah seorang kemers, bisa bertanya kepada ketua CS, bisa juga bertanya kepada saya. Kemudian Bapak Ibu minggu depan kembali lagi kita mengadakan ibadah di hari Minggu secara online dan juga offline, dilakukan 2 kali, jam 9 dan juga jam 11. Nah, untuk teman-teman Bapak Ibu yang mau ikut ibadah langsung ke tempat ini, onsite ke tempat ini, bisa daftar dulu. Daftarnya ke ketua CS, sehingga ketua CS bisa memberitahu kepada kami. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu saudari harus jawab, supaya kita memastikan Bapak Ibu saat datang ke tempat ini dalam keadaan sehat. Tolong diisi pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Kalau nilainya tidak memenuhi kriteria, nggak apa-apa ya Bapak Ibu saudari, ibadahnya dari rumah, tapi harus tetap konsentrasi. Kemudian di jam 3:30-nya ada ibadah remaja. Nah, ibadah remajanya ini masih tetap secara online melalui aplikasi Zoom. Jam 3:30 sore. Bapak Ibu, ada informasi yang kami harus sampaikan, di mana rencananya bulan Juli ini kita akan mengadakan ibadah Sabtu ceria, Casey dan juga Jessie secara online, tapi mau tidak mau harus diubah. Akhirnya kita harus tetap melanjutkan ya ibadah secara online. Jadi di bulan Juli, mohon maaf, putra-putri kita masih beribadah secara online, baik Sabtu ceria, Casey maupun Jessie. Ya, kami berharap sukacitanya tetap sama, karena kakak-kakaknya tetap sama ya. Acaranya makin seru juga ya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa itu informasi yang saya mau sampaikan. Kemudian kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, yang teman-teman yang mengikuti ibadah bisa melakukan persembahan dengan 2 cara. Bisa memberikan ke kotak putih atau ke bentuk hati. Kemudian untuk Bapak Ibu yang di rumah bisa mentransfer persembahannya ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Ya, nomor akunnya bisa lihat di layar. Kemudian untuk Get 2020, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima dan Tio Mari. Nomor rekeningnya Bapak Ibu bisa lihat di layar. Kami juga mengajak kembali, ya, jadi tahun lalu, ya, kita pernah menyampaikan kepada para kemers untuk terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan melalui gerakan Get 2020. Yaitu sebuah komitmen yang kita ambil, di mana setiap bulannya kita akan memberikan taburan berupa
berupa uang dengan jumlah yang sama. Karena kita komitmen, kita akan berikan setiap bulan. Nah, Bapak Ibu, saat ini kami juga mengajak Bapak Ibu yang mungkin belum pernah join dalam komitmen GET 2020, Bapak Ibu bisa menghubungi Saudari Deborah. Bisa chat beliau dan sebutkan komitmen angka yang janji iman kita yang kita akan berikan setiap bulannya untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah, untuk Bapak Ibu teman-teman yang sudah pernah mengambil komitmen tersebut tapi sudah mulai kendor gitu ya, sudah mulai kayaknya kasih nggak ya, bingung, keadaan keuangan sedang berjuang naik turun seperti keadaan gitu ya. Nah teman-teman, saudara-saudari, jangan kecil hati karena kami memberikan kesempatan untuk teman-teman yang masih rindu untuk menabur untuk GET 2020 ini. Teman-teman bisa menghubungi Deborah atau membalas chatnya Deborah dengan mungkin mengubah nilai komitmennya. Dulu mungkin sebulannya kasihnya 200.000 gitu ya, tapi karena kondisi seperti ini sebulan 100.000, tidak apa-apa. Sampaikan kepada Deborah, nanti Deborah akan mengingatkan setiap bulannya apabila kita mengalami kendala, untuk mengingatkan kita untuk memberikan janji iman kita. Nah, kalau ada kesulitan tolong disampaikan. Jadi Deborah memahami apa yang sedang terjadi ya. Jadi Bapak Ibu, kami mengajak untuk Bapak Ibu saudari kita sama-sama bergerak untuk kegerakan rumah Tuhan. Amin. Oke, saya rasa itu saja pengumuman. Saya ajak kita berdiri, kita akan berdoa. Ya teman-teman, mari kita bersama berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan kami mau belajar Tuhan, untuk kami sama-sama menjadi murid, untuk kami sama-sama menjadi murid yang benar-benar memegang janji-janji Tuhan, memegang perintah-perintahnya Tuhan. Bahkan bukan cuma memegang doang Tuhan, tapi kami juga mau melakukannya Bapak. Sehingga bukan kami doang dimuridkan, tapi kami juga bisa menjadi seorang pengajar Tuhan yang bisa memuridkan banyak orang menjadi murid-muridnya Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Nah, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Tante Mari yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami mau berkati Tante Mari Tuhan, biar untuk setiap apapun yang Tante Mari sedang kerjakan Tuhan, kami percaya ada turut campur tangan Tuhan bekerja di dalamnya Tuhan, sehingga setiap apapun yang Tante Mari kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan ada kesehatan, kekuatan turun sempurna atas Tante Mari Tuhan. Kami percaya untuk setiap hal yang Tante Mari lakukan Tuhan untuk pelayan di tempat ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tante Mari nggak akan menuai dengan sia-sia, tapi Tante Mari akan menuai dengan berkat-berkat ilahi yang begitu banyak yang Tuhan sudah siapkan bagi Tante Mari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk kelima tim mulan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Om Tamtos dan Tante Mari sebagai gembala kami. Kami berdoa untuk Kak Esther sebagai co-pastor kami. Kami berdoa untuk Ci Alvina sebagai pastor kami. Kami berdoa untuk Kak Pongki sebagai pemuritan pastor kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesatuan hati Tuhan atas kelima timbalan kami Tuhan, kesatuan roh, kesatuan visi Tuhan atas mereka, kekuatan kesehatan Tuhan atas tim pengelolaan kami Tuhan. Bahkan kami percaya untuk setiap hal, untuk setiap jerih payah yang mereka lakukan, yang sudah mereka korbankan untuk melayani setiap kami, untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kami percaya mereka akan menuai dengan sorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan untuk setiap visi apapun yang Tuhan sudah katakan, sudah Tuhan sampaikan kepada timbalan kami percaya mereka akan melakukan dengan penuh sukacita. Mereka akan melakukan tanggung jawab mereka dengan penuh keyakinan sebab Tuhan beserta dengan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegerakan GET 2020 Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ketika Tuhan sudah menetapkan visi ini atas setiap kami, maka Tuhan gak akan tinggalkan kami, maka Tuhan yang sendiri yang akan bekerja atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan dengan iman kami, hai pintu-pintu gerbang GET 2020 terbukalah, biar berkat-berkat Tuhan tercurah, tingkap-tingkap langit tercurah atas setiap pundi-pundi GET 2020 kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya pintu ini terus terbuka baik siang maupun malam dan gak pernah tertutup Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya untuk setiap pundi-pundi yang kami miliki, biar Tuhan yang memberkati. Kami percaya pundi-pundi yang kami miliki gak bolong Tuhan,
tapi kami serahkan pundi-pundi kami ke dalam tangan Tuhan. Biar tingkap-tingkap di langit terbuka dan mencerahkan berkat-berkat-Mu Tuhan atas setiap pundi-pundi yang kami miliki, bahkan setiap pundi-pundi kemers yang ada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan dengan berkat-berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Allah sempurna atas setiap kami. Darah Yesus sucikan setiap kami. Darah Yesus yang sembuhkan setiap kami. Darah Yesus yang basuh bersihkan setiap kami dari virus-virus yang ada, dari sakit penyakit yang ada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik bahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan nyata atas bangsa kami Tuhan. Bahkan ada kemurahan Tuhan turun atas bangsa kami, damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Tuhan tahu kalau kami sedang mengalami second wave of COVID-19 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahkan untuk kepemimpinan atas Pak Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ada Allah di pihaknya Pak Jokowi, ada hikmat Allah turun atas Pak Jokowi, ada kebajikan Tuhan turun atas Pak Jokowi dan pemerintahan yang ada Bapak, sehingga ketika keputusan-keputusan apapun yang diambil oleh Pak Jokowi itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya bangsa kami aman sejahtera di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Helen Tuhan, dan percaya baik Helen maupun bayi di dalam kandungannya oleh biru-biru Yesus sudah disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kalau Engkau izinkan Helen terkena paparan pada saat ini, kami percaya Engkau bisa pakai obat-obatan yang sudah dikonsum olehnya. Kau juga proteksi Robi Tuhan Yesus suaminya. Kami akan percaya mereka, dari mulut mereka akan diberitakan tentang Kristus yang menyembuhkan, Kristus yang membela. Tepat kemarin Tuhan Yesus 22 tahun yang lalu Engkau memulai pelayanan Kabar Baik ini. Sabtu 26 Juni 1999 kami tahu itu adalah kali pertama komunitas Kabar Baik ini berkumpul menjadi sebuah komunitas. Tuhan, kami bersyukur untuk 22 tahun yang sudah berjalan ini. Kabar Baik ini adalah milik-Mu, didirikan, dimulai oleh Engkau sendiri, dan Engkau juga yang akan menyertainya sampai pada akhirnya nanti pada hari Kristus. Kami tahu dalam estafet suksesi sampai pada hari Kabar Baik ini akan terus Engkau tahbiskan, Kau urapi, Engkau pakai, dan setiap kami yang Kau utus untuk melayani-Mu di Kabar Baik ini, ambil alih segala keberadaan kami untuk boleh melayani-Mu, melayani jiwa-jiwa melalui Kabar Baik-Mu ini. Dari kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus. Kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudara, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera berlimpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan terus menjadi milik-Mu, menjadi milik-Mu kini dan selamanya. Setiap kita yang berkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Thank you, God bless you. Shalom. Ya, teman-teman.